Jantung Eropa diguncang demo besar-besaran. Ada apa? Krisis ekonomi yang menghantam Eropa telah membuat jutaan orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Demonstrasi pun pecah di berbagai negara. Kali ini ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di Brussels, Belgia untuk memprotes kenaikan biaya hidup yang berdampak pada lumpuhnya sistem transportasi umum dan mengganggu KTT Uni Eropa minggu ini. Polisi Brussels mengatakan 16.500 orang muncul dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja yang mewakili banyak pekerja sektor publik. Mereka menuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik karena inflasi meningkat di seluruh Eropa. Naikkan upah dan pensiun, tulis salah satu spanduk yang dikibarkan tinggi-tinggi oleh seorang pengunjuk rasa. Harga gas dan listrik melonjak setelah serangan Rusia ke Ukraina. Angka inflasi utama Belgia mencapai 10,3% pada November, sementara inflasi konsumen di zona euro secara keseluruhan sekitar 10%. Kamu pulang ke rumah anak-anakmu, kamu ingin rumahmu hangat. Seharusnya kamu tidak perlu menghitung-hitung penggunaan energi, kata seorang pengunjuk rasa dikutip dari Reuters. Demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai, tetapi Bandara Brussels mengatakan penerbangan harus dibatalkan sebagai akibat dari protes tersebut. Sementara polisi setempat mengatakan lalu lintas telah terganggu. Sebelumnya, gelombang protes serupa juga terjadi di Inggris. Lebih dari 100.000 perawat turun ke jalan dan mogok kerja menuntut kenaikan upah di tengah biaya hidup yang terus meroket. Terkait ketegangan itu, pemerintah Serbia akan meminta Komandan Penjagaan Perdamaian NATO untuk mengizinkan negara itu mengirim hingga 1.000 personil polisi dan tentara Kosovo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Aleksandar Vučić. Adapun ini adalah pertama kalinya Belgrade meminta untuk mengerahkan pasukan di Kosovo sejak resolusi Dewan Keamanan PBB mengakhiri perang pada 1998 hingga 1999, di mana NATO mengebom Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro untuk melindungi Kosovo yang mayoritas penduduknya Albania. Pemerintah akan meminta kembalinya ratusan dan tidak lebih dari 1.000 tentara dan polisi, kata Vučić dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa mereka mengirim email permintaan tersebut pada Kamis malam dan secara fisik menyerahkannya ke KFOR. Meskipun demikian, Vučić mengaku tidak optimistis akan mendapatkan izin dari NATO. Saya tidak berharap mendapat jawaban positif, kata Vučić. Adapun permintaan tersebut muncul selama serentetan bentrokan antara otoritas Kosovo dan Serbia di wilayah utara tempat mereka menjadi mayoritas. Resolusi PBB menyatakan bahwa Serbia dapat diizinkan jika disetujui oleh KFOR untuk menempatkan personilnya di perlintasan perbatasan situs keagamaan Kristen Ortodoks dan area dengan mayoritas Serbia. Pada 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia dengan dukungan Barat. Kemerdekaannya diakui oleh 110 negara tetapi tidak oleh Serbia, Rusia, dan 5 negara anggota Uni Eropa. Kita semua menyaksikan ancaman konstan Serbia terhadap Kosovo, kata Presiden Kosovo Vjosa Osmani kepada parlemen. Serbia dan pemimpinnya Vučić tahu betul bahwa kehadiran tentara Serbia di wilayah Kosovo berakhir untuk selamanya. Serbia bertujuan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi untuk menyelesaikan proses keanggotaannya harus menyelesaikan masalah dengan Kosovo. Kosovo sendiri baru saja mengajukan aplikasi untuk keanggotaan UE pada Kamis. Kedua belah pihak telah menyetujui dialog yang disponsori UE pada tahun 2013, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai. Untuk memprotes kenaikan biaya hidup yang berdampak pada lumpuhnya sistem transportasi umum dan mengganggu KTT Uni Eropa minggu ini. Polisi Brussels mengatakan 16.500 orang muncul dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja yang mewakili banyak pekerja sektor publik. Mereka menuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik karena inflasi meningkat di seluruh Eropa. Naikkan upah dan pensiun, tulis salah satu spanduk yang dikibarkan tinggi-tinggi oleh seorang pengunjuk rasa. Harga gas dan listrik melonjak setelah serangan Rusia ke Ukraina. Angka inflasi utama Belgia mencapai 10,3% pada November, sementara inflasi konsumen di zona euro secara keseluruhan sekitar 10%. Kamu pulang ke rumah anak-anakmu, kamu ingin rumahmu hangat. Seharusnya kamu tidak perlu menghitung-hitung penggunaan energi, kata seorang pengunjuk rasa dikutip dari Reuters.
Demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai, tetapi Bandara Brussels mengatakan penerbangan harus dibatalkan sebagai akibat dari protes tersebut. Sementara polisi setempat mengatakan lalu lintas telah terganggu. Sebelumnya, gelombang protes serupa juga terjadi di Inggris. Lebih dari 100.000 perawat turun ke jalan dan mogok kerja menuntut kenaikan upah di tengah biaya hidup yang terus meroket. Terkait ketegangan itu, pemerintah Serbia akan meminta Komandan Penjagaan Perdamaian NATO untuk mengizinkan negara itu mengirim hingga 1.000 personil polisi dan tentara Kosovo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Presiden Aleksandar Vučić. Adapun ini adalah pertama kalinya Belgrade meminta untuk mengerahkan pasukan di Kosovo sejak resolusi Dewan Keamanan PBB mengakhiri perang pada 1998 hingga 1999, di mana NATO mengebom Yugoslavia yang terdiri dari Serbia dan Montenegro untuk melindungi Kosovo yang mayoritas penduduknya Albania. Pemerintah akan meminta kembalinya ratusan dan tidak lebih dari 1.000 tentara dan polisi, kata Vučić dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa mereka mengirim email permintaan tersebut pada Kamis malam dan secara fisik menyerahkannya ke KFOR. Meskipun demikian, Vučić mengaku tidak optimistis akan mendapatkan izin dari NATO. Saya tidak berharap mendapat jawaban positif, kata Vučić. Adapun permintaan tersebut muncul selama serentetan bentrokan antara otoritas Kosovo dan Serbia di wilayah utara, tempat mereka menjadi mayoritas. Resolusi PBB menyatakan bahwa Serbia dapat diizinkan jika disetujui oleh KFOR untuk menempatkan personilnya di perlintasan perbatasan situs keagamaan Kristen Ortodoks dan area dengan mayoritas Serbia. Pada 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia dengan dukungan Barat. Kemerdekaannya diakui oleh 110 negara tetapi tidak oleh Serbia, Rusia, dan 5 negara anggota Uni Eropa. Kita semua menyaksikan ancaman konstan Serbia terhadap Kosovo, kata Presiden Kosovo Vjosa Osmani kepada parlemen. Serbia dan pemimpinnya Vučić tahu betul bahwa kehadiran tentara Serbia di wilayah Kosovo berakhir untuk selamanya. Serbia bertujuan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tetapi untuk menyelesaikan proses keanggotaannya harus menyelesaikan masalah dengan Kosovo. Kosovo sendiri baru saja mengajukan aplikasi untuk keanggotaan UE pada Kamis. Kedua belah pihak telah menyetujui dialog yang disponsori UE pada tahun 2013, tetapi hanya sedikit kemajuan yang dicapai.